Pak, apa kabar? Baik. Oke, Pak, bagaimana sih pihak kepolisian melihat adanya fenomena geng kelitih yang terjadi di kota Jogja akhir-akhir ini? Baik. Pertama yang ingin saya luruskan adalah terkait dengan masalah kelitih. Kalau tadi disebutkan geng kelitih, jadi sebenarnya kelitih itu bukan satu geng. Jadi kalau saya istilahkan dalam bahasa kepolisian atau dalam undang-undang di KUHP kita, kasus-kasus seperti kelitih tersebut itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan kasus penganiayaan pada umumnya. Mengapa kemudian timbul kelitih? Jadi waktu itu memang diawali dua kasus yang memang cukup menggemparkan. Di bulan Desember 2014 itu terjadi kasus penganiayaan yang TKP-nya ada di 5 tempat, kemudian dalam waktu yang random secara bersamaan. Nah, itu dilatar belakangi oleh orang yang sebenarnya seorang anak muda, karena kesal dimarahi orang tuanya, kemudian dia ngajak temannya melampiaskan kekesalannya tersebut dengan naik motor, membawa parang, setiap ketemu orang di jalan, dia bacok. Lari lagi. Di TKP yang lain, begitu ada sasaran lagi, dia bacok lagi. Berikutnya berturut-turut, dalam waktu semalam itu ada 5 TKP. Lalu bagaimana mengenai kasus ini memang nggak pernah usai, tapi motif apa sih yang akhirnya membuat mereka ini, para pelajar, nekat untuk berbuat nakal pada malam hari? Karena ini kejadiannya biasanya terjadi pada malam hari ya Pak? Kalau dia latar belakangnya pertama, yaitu adanya geng sekolah. Geng sekolah. Mereka yang terlibat dalam tawuran antar sekolah itu kebanyakan juga mereka sebenarnya berasal dari geng sekolah itu sendiri. Jadi kalau kita lihat misalnya salah satu sekolah yang siswanya hampir 1.000, salah satu SMA swasta misalnya, kami lihat di situ sebenarnya yang masuk dalam geng tadi tidak lebih dari 50 orang. Inilah yang bolak-balik ke sana kemari, dendam dengan SMA ini, dia bawa lagi. Nah, yang kedua, peran daripada alumni, senior-senior mereka yang kemudian terus mencekoki, mendoktrin dan lainnya. Ini kami buktikan. Di Kaliurang itu ada malam hari kurang lebih 400 atau 500 orang, senior dengan junior-juniornya pada kumpul dia. Ya di situ mabok dan lain-lain dan indoktrinasi. Nah, ini yang menarik. Mereka ini mengira bahwa apabila di bawah 18 tahun, mereka tahu juga, yaitu ada sistem peradilan pidana anak. Bahwa usia di bawah 18 tahun itu, sistem peradilan pidana anak memang haruskan penyidik dalam hal ini polisi untuk melakukan diversi. Diversi itu ya gampangnya adalah menghubungi pihak korban, orang tuanya, dan pelaku dipertemukan, gitu kan ya, kemudian didamaikanlah seperti itu. Nah, mereka berpikir seperti itu, padahal yang seperti itu di undang-undang jelas di situ dikatakan kalau seandainya ancaman pidananya itu di bawah 7 tahun. Tetapi kalau penganiayaan menyebabkan luka berat, apalagi ada yang meninggal, ya itu sudah di atas 7 tahun, sehingga itu bisa dilakukan proses penyidikan, berlanjut terus sampai dengan sidang pengadilan, sampai mereka mendapat hukuman nantinya. Ini yang dimanfaatkan oleh para seniornya. Jadi mendoktrin mereka, makanya setiap kejadian, jarang mereka yang usianya di atas 18 tahun. Semua rata-rata masih ya, di bawah semua rata-rata tadi. umur dan masih pelajar. Dari profiling yang kita dapatkan, di geng sekolah misalnya, mengapa bukan senior-senior yang melakukan? Dia menyuruh mereka yang usianya di bawah 18 tahun. Karena apa? Dia mengira bahwa kalau di bawah 18 tahun, nanti sama polisi orang tuanya dipanggil, kemudian bisa diselesaikan. Nah, kira-kira seperti itu image yang kemudian dia selalu doktrinasi kepada junior-juniornya tadi. Jadi kalau kita tangkap pelakunya, kita kasihan juga. Kalau sudah di kantor polisi, mereka tuh mukanya muka anak-anak betulan. Tetapi kalau mereka membawa parang, membawa surti jalan, luar biasa perilakunya. Nah, tapi begitu ditangkap di kantor polisi, aduh kita lihat ya, kasihan sebenarnya. Menangis juga mereka. Nah, ini kan artinya apa? Artinya mereka tetap anak-anak kita yang perlu harus kita bina juga. Dan sebelum keterlanjuran mereka melakukan tindakan-tindakan penganiayaan dan lain-lain, tawuran segala macam seperti itu, sebaiknya pengawasan kepada mereka, ya, kepedulian kita semua, terutama orang tua dari pihak sekolah kepada anak-anak kita, adik-adik kita ini, supaya juga harus kita awasi, kita didik dengan baik. Oke, semoga ya Pak dengan usaha-usaha tadi dan perda yang akan dirancang juga itu bisa efektif akhirnya ke depannya tidak ada lagi kejadian seperti ini. Baiklah, terima kasih Pak atas perbincangannya. Terima kasih.